Ya, amin. Ya, shalom semuanya. Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Saudara, kalau siang hari ini Pak Beni digerakkan satu hati untuk mengadakan ibadah syukur, bersyukurlah Pak punya hati seperti itu. Enggak semua orang punya hati seperti itu. Nanti saya akan menyampaikan sesuatu. Kenapa saya berkata ketika Pak Beni punya hati untuk mau mengadakan ucapan syukur itu, sesungguhnya ada berkat. Begini, kita sering ketika berdoa minta sama Tuhan supaya Tuhan melakukan apa yang menjadi kehendak kita, keinginan kita dalam doa seperti itu ya. Tapi tanpa kita sadari, kita tidak melakukan apa yang menjadi keinginan dan kehendak Tuhan. Itu kira-kira mau menang sendiri enggak? Ya. Kalau Pak Beni punya pegawai 22, kalau ada satu orang yang melakukan apa yang menjadi kehendak Pak Beni, keinginan Pak Beni, kerinduan Pak Beni, saya yakin orang yang satu itu pasti berkatnya lebih daripada yang 21, betul gak Pak? Pak Beni batuk aja dia udah tahu nih Pak Beni mau apa. Dan pegawai yang satu ini berusaha mencari tahu apa sih yang bisa nyenangin hati Pak Beni. Kita sebagai anak-anak Tuhan juga merindukan seperti itu dong. Jangan kita nuntut Tuhan, saya minta ini, minta itu, supaya Tuhan memenuhi apa yang menjadi keinginan kita, kehendak kita. Tapi tanpa kita melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan, kehendak Tuhan. Ini yang saya sering katakan. Mau menang sendiri. Saya kasih ilustrasi dulu. Suatu hari seorang sopir, dia kerja kepada seorang majikan. Majikannya adalah seorang aktivis gereja, pengusaha yang cinta Tuhan, melayani Tuhan. Anggaplah dia seorang majelis gereja. Sopir ini juga anak Tuhan, ya, kerja sama bos yang anak Tuhan. Satu hari dia setir mobil nganterin bosnya. Dan sopir ini curhat, ngomongnya begini, bos, boleh gak nih ngobrol-ngobrol sedikit? Terus bosnya bilang, ya silakan. Anggaplah si sopir ini namanya Ujang, panggilnya Pak aja ya biar enak. Si Ujang berkata gini, Pak, sambil nyetir mobil, saya pengen tahu nih arti kekristenan yang sesungguhnya, ya, lu gimana? Saya udah kerja sama Bapak 8 tahun, dan kita sama-sama sering menghadiri persekutuan doa di gereja, di kantor. Bapak hadir, saya juga ikut beribadah. Kalau di rumah Bapak ada ibadah komsel, Bapak ada, saya ada. Kalau letret, saya juga ikut Pak di dalam ibadah letret. Dikatakan begitu ya. Iya, terus pengen tahu nih Pak, arti kekristenan. Maksud kamu, saya kerja sama Bapak 8 tahun, tetapi kok gaji saya pas-pasan gitu, cuman cukup buat makan, ya udah itu, nggak ada lebihnya. Kok mana sih kekristenan? Artinya kalau kerja sama anak Tuhan, orang Kristen, paling nggak dapat bonus apa gitu ya. Kayaknya kok saya biasa-biasa aja, nggak beda sama yang lain. Akhirnya bosnya manggut-manggut, termenung, terus dia bilang begini si bosnya, Jang, gue mau ngomong sama lu boleh nggak? Oh boleh. Begini Jang, waktu kamu kerja pertama masuk ke tempat saya 8 tahun yang lalu, itu 1 tahun kamu kerja di tempat saya, sebenarnya saya udah mau berhentiin kamu. Tetapi karena saya melihat istri dan anak-anakmu itu butuh nafkah, maka saya mempertahankan kamu. Ini kan curhat, kamu curhat, saya juga curhat nih, dia bilang. Saya sebenarnya waktu kamu kerja 1 tahun tuh udah saya mau berhentiin. Udah datangnya sering bolos, kerjanya nggak bener, sering bolos lah, macem-macem. Sebenarnya saya udah mau berhentiin kamu, tapi saya mempertahankan kamu sampai 8 tahun. Itu demi anak dan istri kamu. Sudah lihat, ini gambaran kita sama Tuhan. Jadi yang makan hati sebenarnya siapa? Bosnya apa si Ujang ya? Bosnya kan, dia pertahankan nih. Artinya kita ini juga seperti itu. Kita tuh si Ujang minta Tuhan
lakukan dong ini. Ya ibaratnya si Ujang itu, kok saya nggak dapat bonus sebagai anak Tuhan pada kerja kepada anak Tuhan, kok kayaknya nggak dapat yang lebih-lebihnya gitu. Ternyata si Ujang itu sebenarnya mau diberhentiin. Ya waktu masuk 1 tahun, tidak menyenangkan hati bosnya. Nangkep gak? Jadi si Ujang ini nuntut. Ini. Nah kita juga sebagai anak Tuhan sering, Tuhan saya minta ini. Tapi tanpa kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara rindu mau cari tahu hatinya Tuhan, apa sih kehendak Tuhan? Ayo kita baca ya. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Saya rasa ini udah jadi hafalan lah buat saudara. Saudara begini, saudara tahu ya kalau bapak itu adalah pribadi yang rindu memberkati ya. Jadi kalau dia nyuruh anaknya, nggak mungkin dia nyuruh yang nggak mungkin kita bisa lakukan. Pak Beni punya anak paling kecil umur berapa Pak? Yang pertama? Kan nggak mungkin Pak Beni menyuruh ya, memerintahkan anaknya untuk melakukan yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh anak Pak Beni yang pertama. Misalnya ngangkat beras 25 kilo, nggak mungkin dong Pak. Bapak di surga juga begitu. Dia nggak akan nyuruh kita, perintahkan kita sesuatu yang di luar kemampuan kita. Kalau Pak Beni lihat anak Pak Beni terus mau perintahkan, pasti kasih 1 on. Betul nggak Pak ya? Begitu juga Bapak kita di surga. Apa sih yang menjadi kehendak Tuhan? Lihat, sederhana. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Harusnya ini apal ya. Yuk baca ya. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Apa sih yang menjadi kehendak Tuhan? Ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. 17. Tetaplah berdoa. 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ternyata Tuhan mau ini. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Tuhan perintahkan 3 hal ini. Saudara bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan melakukan apa yang menjadi kehendak kita itu seperti membalik telapak tangan. Tapi kelihatannya kok kenapa ya kita berdoa udah setengah mati, kok Tuhan tidak melakukan apa yang menjadi kehendak kita? Karena kita belum melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ternyata apa? Bersukacitalah senantiasa. Pak Beni kalau punya anak 2 ya, kalau suatu hari, nama yang pertama siapa Pak anaknya? Tasya datang ke Papa. Ke Papi apa Papa panggilnya? Papi, aku sayang Papi. Untuk nyenangin hati Papi, bagaimana Pi? Seorang bapak yang baik akan bilang begini, Tasya, Papi itu paling senang kalau lihat kamu itu senang, bahagia, semangat. Itu aja udah nyenangin hati Papi. Dan Tasya bilang, aku sayang Papa, aku mau nyenangin hati Papi, bagaimana? Seorang Papi yang baik, lihat kamu bahagia, selalu senyum, itu udah nyenangkan hati Papi. Ini bersukacitalah senantiasa. Coba, nggak mungkin Pak Beni bilang, Tasya, kalau kamu mau, mungkin anaknya agak sedikit nakal gitu ya, kamu itu termenung lesu, nggak ada semangat, supaya rumah nggak berantakan. Ada begitu Pak? Nggak mungkin dong, duduk, diem. Tasya, kenapa kamu termenung lesu, sedih, nggak ada semangat? Nangkap sesuatu nggak? Pasti Pak Beni hatinya akan senang, atau Yosua akan senang kalau anaknya apa? Semangat ya, nggak mungkin lesu. Nah saudara sebagai anak-anaknya Tuhan senang lihatnya apa? Bersukacitalah senantiasa, ini artinya. Nah bersukacita senantiasa, terus baru tetaplah berdoa, mengucap syukur. Nah bersukacitanya itu bukan karena berkat Tuhan, tetapi karena pribadinya Tuhan. Bayangkan kalau Tasya itu nunggu papinya pulang, papi pulang, tapi yang dilihat tangannya bawa apa ya? Itu berkat tuh. Tapi kalau dia bisa bawa kesukaannya Tasya, misalnya coklat, oleh papi pulang bawa coklat, begitu dia pegang coklatnya, papinya ditinggal, sedih kan? Tapi kalau Tasya, ini papi bawa coklat, nggak penting papi, coklat.
Tasya itu yang peluk papi, dipeluk. Karena dekat papi itu ada damai sejahtera. Artinya bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah karena pribadi Tuhan, karena Tuhan. Dari tadi kita waktu berdoa doang nih, kita nyanyi, kita undang hadirat Tuhan, kita merindukan hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan itu penting buat kita. Saudara tahu apa akibatnya kalau saudara bersukacitanya karena Tuhan, bukan karena berkat Tuhan. Bergembiranya nih, itu karena Tuhannya, bukan berkat Tuhan. Coba baca Mazmur 37 ayat 4. Ini boleh menjadi satu ayat mungkin. Mazmur 37 ayat 4, bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Jadi kalau kita bergembira karena Tuhan, apa yang menjadi keinginan hati kita, Tuhan kabulkan. Artinya kita di Pak Beni, saya nggak tahu Pak Beni berdoa nggak, Tuhan saya pengen ruko yang di pojok, bla bla bla, atau cuma Tuhan berkati saya satu ruko supaya bisa mencukupi taruh barang, apa ditunjuk-tunjuk Pak? Mungkin enggak ya, saya nggak tahu. Cuman keinginannya, kepingin si ruko yang sini nih, nggak keucap. Jadi ketika engkau bergembira karena Tuhan, Tuhan tidak memberkati ucapan doamu, tapi Dia memberkati keinginan hatimu. Kita berdoa, kalau naik motor, ya Tuhan, kalau punya mobil aja deh, dibeliin Avanza juga ucapin dong. Karena merasa mampu, selalu kan gitu, minta sesuatu ukur dengan kemampuan dong. Asal punya Avanza aja, udahlah bersyukur. Emang di dalam hati nggak kepingin punya Pajero? Jawab yang jujur, kepingin nggak ya? Tapi nggak diucapkan kan? Ini yang saya katakan, ketika engkau bergembira karena Tuhan, Dia tidak memberkati ucapan doamu. Karena yang keluar ucapan doa itu ya begitu, asal nggak kepanasan udah. Emang nggak kepingin BMW? Ya Yosia, bener gak? Nangkep ini? Bersukacitalah senantiasa. Ini, apalagi Tuhan mau? Ayo dong, ayat 17-nya apa? Tetaplah berdoa. Nah, tetaplah berdoa dalam arti di sini bukannya saudara harus masuk kamar, tutup mata, lipat tangan. Tetaplah berdoa itu terkonek terus. Kalau saya naik motor, saya bisa berdoa tuh. Mata sih melek, bisa bisa kasih sen, bisa apa bisa. Tapi saya berdoa. Artinya tetaplah berdoa, terkonek terus seperti detak jantung. Seperti napas. Makanya ada istilah doa adalah napas orang Kristen. Jul, kamu bisa gak napas seminggu 2 kali? Nggak bisa, mati ya pasti ya. Doa itu seperti itu, napas. Nggak napas 5 menit aja deh. Artinya tetaplah berdoa tuh seperti itu, terkonek terus. Lagi ke ATM, lagi ngapain, konek terus. Tanya sama Tuhan, Tuhan ini gimana? Terus, ngerti gak? Ya, tetap berdoa seperti detak jantung atau napas. Kalau Pak Joni nge-grab, terkonek Pak. Ngobrol, Tuhan gini-gini. Pak Beni juga mungkin sering begitu Pak. Bukannya, saya tutup mata begitu ya. Yosef sering begitu juga ya? Lagi ngapain di jalan, kontak. Konek hati. Iya, konek ya, konek. Jangan saudara berdoa tunggu ada masalah. Napas tunggu ada masalah. Ya ilah. Ada orang yang susah napas loh. Itu sakit. Dia perlu apa? Oksigen. Lalu artinya rohani kita sakit, maka perlu oksigen, perlu masalah untuk mau berdoa. Jangan dong. Kita kan orang sehat kan? Nangkep sesuatu, ada orang tunggu masalah dia berdoa. Ketika masalah semua lancar, dia nggak berdoa. Nah itu seperti saya katakan, rohaninya sakit. Dia perlu oksigen untuk napas. Kita juga perlu berdoa, itu napas. Kita perlu sesuatu, yaitu apa? Masalah baru tuh, itu orang doanya kenceng sampai nangis gitu. Nangkep? Tuhan mau tetaplah berdoa. Dalam keadaan apa kayak, lagi mandi kayak, lagi ngapain kayak, tetap aja terkonek. Ya, itu yang Tuhan mau. Ketiga, mengucap syukurlah dalam segala hal.
Artinya apa? Mengucap syukur dalam segala hal, bukan karena ya. Mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Artinya, mengucap syukur bukan karena segala sesuatunya baik, tapi dapat melihat dari segala sesuatu. Dapat melihat yang baik dari segala sesuatu. Saya ulang lagi ya. Mengucap syukur bukan karena segala sesuatunya baik, tapi dapat melihat yang baik dari segala sesuatu. Contoh, kalau Pak Beni sering sharing ke saya gitu ya, saya sering bilang sepertinya gitu ya, ya Pak Yulius nggak dikasih, kayaknya kecewa gitu ya. Saya yang di ruko yang itu tuh, kemudian nafsu banget nih, waduh murah nih sekian. Saya sering ngomong begini, kalau dia nggak kasih, itu cara Tuhan memberkati Pak Beni. Tapi kecewa, ngerti gak? Mungkin Edi melamar mengajukan sesuatu, terus nggak terjadi yang nggak sesuai dengan harapan. Terkadang hal begitu itu cara Tuhan memberkati Edi. Nanti lihat deh ujungnya, waduh untung gua nggak ambil. Nangkep nggak? Jadi mengucap syukurlah dalam segala hal ya itu. Kenapa? Kalau saudara bisa mengucap syukur itu, saudara sebenarnya, ini mengucap syukur ya, saudara sebenarnya sedang menghadirkan Tuhan di dalam hidupmu. Contoh, misalnya lagi banyak gini ya orang ya, aki mobil saya soak nih, mau starter, terus saya ngomong, waduh untung ada Pak Joni. Dari tadi juga ada Pak Joni. Waktu saya ngomong untung kan saya mengucap syukur dong ada Pak Joni. Karena Pak Joni bawa jamperan aki, bisa saya pakai. Jadi saya mengucap syukur, kata-kata untung ada Pak Joni. Saya menghadirkan Pak Joni gak? Nangkep gak ini? Iya. Nah, ketika engkau mengucap syukur, engkau sedang menghadirkan Tuhan di dalam hidupmu. Ya tadi saya bilang, untung ada Pak Joni. Emang dari tadi juga Pak Joni ada. Cuma saya belum bilang untung, kenapa? Belum butuh jumpernya. Ngerti ya? Nah, ketika engkau mengucap syukur, engkau sedang mempersilakan Tuhan mengambil alih persoalanmu. Ketika engkau mengucap syukur, engkau sedang mengakui kedaulatan Tuhan. Bahwa Tuhan sedang bekerja dan belum selesai. Selesainya nanti di ujung. Jangan dilihat di sininya. Jangan dilihatnya, Pak Beni itu waktu ditolaknya. Lihat dong Pak, tolak ini karena ada ini. Nangkep gak? Itu. Jadi, saudara mengucap syukur, saudara sedang tadi ya, mempersilakan Tuhan bekerja dan mempersilakan Tuhan mengambil alih persoalan kita. Karena ketika engkau mengucap syukur sebenarnya engkau sedang memuliakan Tuhan. Nah, ayatnya bilang begini, kalau engkau mengucap syukur dapat lotre, gaji naik, dapat kangtau, meledak sampai 3-4 kali lipat, itu biasa, saudara nggak perlu Tuhan. Saya baca ya, Mazmur 50 ayat 23a. Untuk memuliakan Tuhan, ketika nama Tuhan dimuliakan, karena doa Bapa kami, dikuduskanlah namamu, itu berkat belum terucap udah datang. Mazmur 50 ayat 23a aja. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Garis bawahi kata-kata korban. Korban itu adalah sesuatu yang gak enak. Saya nggak mungkin bilang gini, Yulianto korban menang lotre 1M. Itu bukan korban. Kalau yang namanya korban, Yulianto korban kemalingan, motornya hilang. Itu korban. Fendi korban kebanjiran, sesuatu yang gak enak. Tapi di saat itu kita mengucap syukur sebagai korban. Apa firman Tuhan katakan? Baca Ed. Ia memuliakan aku. Tuh, ia memuliakan aku. Tapi kalau mengucap syukur, saya baru kebeli mobil, biasa. Saudara mengerti? Nah, ketika kita mengucap syukur, kita bisa memuliakan Tuhan ketika kita sebagai korban. Korban apa saya nggak tahu. Pak Joni korban penipuan, mungkin Pak Beni korban apa nih Pak ya? Aduh, yang nggak korban penipuan kali ya Pak ya. Tapi Pak Beni bisa mengucap syukur untuk hal itu. Pak Beni sedang memuliakan Tuhan.
Nanti orang lihat, tuh Pak Beni udah bocah, begini, udah gini. Bersyukur aja tuh anak. Kenapa ya? Emang nggak tahu Pak Beni itu ada roh Tuhan di dalam hatinya. Itu yang memampukan Pak Beni bisa mengucap syukur. Nangkep sesuatu ya? Saya rasa pesan Tuhan ini singkat. Saudara bisa praktekkan mulai dari sekarang. Jadi kalau saudara menuntut Tuhan melakukan apa yang menjadi kehendak kita, keinginan kita, tanpa kita melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan, kehendak Tuhan, kita mau menang sendiri, ya. Tuhan mintanya gampang. Yang tadi saya cerita gampang apa susah? Gampang. Tuhan tidak cari orang yang mampu, tidak cari orang yang mau. Mau apa enggak? Haleluya. Amin. Pak Joni berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapak atas lawatan Engkau untuk kami. Terima kasih Bapak untuk hamba yang Kau pakai apa yang Kau dari bibir hatinya karena kasih-Mu kepada kami Bapak. Engkau mengajar kami untuk selalu taat, mengajarkan Engkau dalam segala hal. Terima kasih Bapak, Kau berkati hamba-Mu dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam pelayanan dan dalam usahanya Bapak. Terima kasih Bapak, Kau urus hamba-Mu keluarga besarnya dan kuasa darah-Mu Bapak. Terima kasih juga Bapak, kasih nyata dalam hidup hamba-Mu. Sekali lagi, haleluya. Amin. Yuk kita berdoa untuk Pak Beni. Pak, acara potong tumpeng apa enggak nih? Hah? Potong tumpeng enggak? Mejanya situ ya.